Ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryano Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Dharma Yogyakarta. Oke, kali ini saya mau membahas materi database management system, lanjutan dari video sebelumnya, chapter 3 tentang enhanced entity relationship model. Ini video bagian yang keempat dari chapter 3 bukunya Hover, Modern Database Management. Di video yang keempat ini yang mau saya bahas adalah terkait dengan representing specialization and generalization. Jadi dalam video kali ini yang akan kita diskusikan itu mengenai konsep spesialisasi dan generalisasi dalam pembuatan relationship yang melibatkan entitas supertype dan subtype. Nah, nanti akan kita lihat secara konsep bedanya apa antara generalization dan specialization, kemudian bagaimana cara membuatnya. Oke, yang pertama yang mau saya bahas generalization dulu. Ini saya ambil dari bukunya Hover, halaman 118. Dia menyebutkan, in data modeling, generalization is the process of defining a more general entity type from a set of more specialized entity types. And generalization is a bottom-up process. Jadi, Hover mengatakan untuk dalam konsep permodelan data, generalisasi itu adalah proses dalam menentukan entitas yang tipenya lebih general, di mana penentuan entitas yang general atau yang sifatnya umum ini dilakukan berdasarkan beberapa tipe entitas khusus yang sudah ada. Jadi konteksnya nanti adalah ketika kita melakukan generalisasi, itu artinya kita itu diberikan data beberapa tipe entitas yang khusus beserta atribut-atributnya. Nah, dari tipe entitas yang khusus itu kemudian nanti kita akan menentukan entitas umumnya apa dan atribut apa yang nanti bisa dimasukkan dalam entitas yang general atau entitas yang umum itu. Nah, karena penentuan entitasnya itu dari entitas khusus ke entitas umum, maka di poin yang kedua, Hover mengatakan generalization is a bottom-up process atau proses dari bawah ke atas. Kenapa disebut seperti itu? Karena sesuai dengan konsepnya yang sudah saya sampaikan tadi, generalisasi itu berarti penentuan entitas yang umum didasarkan pada entitas yang khusus. Di mana entitas yang khusus itu berarti entitas yang berada di bawah dari entitas umumnya. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Kita mendapatkan data, ada 3 entitas khusus di sana, yaitu mobil, truk, dan sepeda motor. Mobil memiliki atribut nomor kendaraan atau vehicle ID, kemudian harga, engine displacement, vehicle name, nama kendaraan, kemudian jumlah penumpang. Sementara truk itu punya atribut vehicle ID, price, engine displacement, vehicle name, capacity, cab type. Kemudian motor, sepeda motor mempunyai atribut vehicle ID, price, engine displacement, vehicle name, di mana setiap atribut vehicle name itu komposit ya, ada keterangan make and modelnya. Nah, ini data yang kita dapatkan. Ada 3 tipe entitas, mobil, truk, dan sepeda motor. Dan mereka ini adalah specialized entity.
Nah, yang harus kita lakukan adalah dari 3 entitas ini kita akan menentukan entitas umumnya apa. Yang perlu diperhatikan di sini, 3 entitas khusus ini punya sejumlah atribut yang sifatnya common, yang sifatnya umum. Seperti konsep yang di video kemarin sudah saya bahas, kalau ada atribut yang sifatnya umum, maka atribut ini nanti akan menjadi bagian dari atribut entitas umumnya. Nah, atribut yang sifatnya umum dalam konteks kasus contoh 3 kendaraan ini, tiga, tiga jenis entitas ini adalah vehicle ID, price, engine displacement, dan vehicle name. Nah, ini entitas umum, atribut umumnya. Nah, maka karena kita sudah tahu informasinya bahwa dari 3 entitas khusus tadi ada atribut umumnya, maka sekarang kita bisa melakukan proses generalisasi, yaitu membuat relationship supertype dan subtype. Maka jadinya seperti ini. Dari atribut yang umum tadi kita bisa menentukan bahwa entitas umumnya adalah vehicle. Di mana vehicle atau kendaraan itu nanti punya beberapa atribut, yaitu vehicle ID, price, engine displacement, dan vehicle name. Sementara untuk car and truck, ya, car dan truk itu sebagai entitas subtype-nya atau entitas specialized-nya. Nah, maka proses generalisasi itu seperti ini jadinya. Dari yang entitas specialized, kita buatkan entitas umumnya. Nah, kenapa tadi di awal disebutkan bahwa proses generalisasi itu adalah proses bottom up, karena memang prosesnya dari bawah ke atas. Kita dapat informasi ini dulu, baru kemudian kita buat entitas umumnya apa. Dari bawah ke atas. Nah, pertanyaannya, ini kok motorcycle tidak ada kan gitu ya? Padahal tadi di awal datanya ada 3, car, truck, and motorcycle. Tetapi kenapa di sini motorcycle-nya nggak ada? Yang perlu diperhatikan di sini, ingat konteks supertype dan subtype kemarin, kan ada 2 kondisi yang bisa dipenuhi ketika kita mau membuat subtype dan supertype relationship. Yang pertama adalah adanya atribut yang bisa di apply, bisa di assign ke beberapa entitas. Atau dengan bahasa lain, ada atribut yang secara khusus memang spesifik untuk entitas subtype. Seperti di sini, kalau car itu kan ada atribut khususnya, yaitu number of passengers. Sementara untuk truk ada atribut khususnya capacity dan cab type. Nah, masalahnya di motorcycle, di data ini, tidak ada atribut khusus untuk motorcycle. Nah, kalau tidak ada atribut khususnya, maka motorcycle itu tidak bisa menjadi subtype dari suatu relationship yang bertingkat. Kondisi yang kedua, kenapa motorcycle tidak masuk dalam relationship ini? Kondisi yang kedua adalah motorcycle does not have a relationship to another entity type. Jadi tidak ada relasi unik lainnya yang menghubungkan antara motorcycle dengan jenis entitas yang lain. Nah, 2 kondisi inilah yang menyebabkan kenapa motorcycle itu tidak masuk dalam
subtype dan supertype relationship. Maka itu yang harus diperhatikan nantinya, bahwa dalam menentukan relation subtype dan supertype ada dua kondisi yang harus dipenuhi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Oke, jadi untuk generalisasi contohnya seperti ini ya, jadinya ini. Nah, berikutnya bagian yang kedua adalah specialization. Ini halaman 119. Specialization is the process of defining one or more subtypes of the supertype and forming supertype-subtype relationship. Jadi specialization ini kebalikannya dari generalization. Kalau generalization tadi adalah menentukan entitas supertype-nya atau entitas umumnya, di mana penentuan entitas supertype itu berdasarkan dari entitas-entitas subtype yang sudah kita dapatkan informasi sebelumnya. Sementara kalau specialization ini adalah dari entitas supertype yang ada, kita tentukan subtype-nya apa saja. Maka di poin yang kedua ini, specialization is a top-down process. Proses dari atas ke bawah. Karena ketika melakukan spesialisasi dan nanti membentuk hubungan supertype, subtype, itu kita melakukannya dari atas. Kita punya informasi tentang entitas umumnya, entitas supertype-nya, baru kemudian nanti kita tentukan entitas subtype-nya apa saja. Nah, contohnya ini, kita mendapatkan informasi seperti ini, bahwa ada satu jenis entitas yaitu part dengan atributnya part number, description, quantity on hand, location, routing number. Kemudian ada supplier. Ini data yang kita dapatkan, bahwa ada satu entitas yang namanya part dengan atributnya ini. Tugas kita adalah menentukan subtype-nya. Jadi ini sebagai entitas supertype, ya entitas umum. Tugas kita adalah menentukan subtype dari part itu apa saja. Kemudian nanti kalau subtype-nya sudah ketemu, kita buat relationship. Nah, bagaimana cara menentukan part, cara menentukan subtype dari part? Tentu yang harus kita lakukan adalah kita diskusi dulu dengan perusahaan yang menjadi user, yang menjadi klien kita. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan komponen-komponen atau parts yang bisa digunakan untuk proses bisnis di perusahaan. Jadi ini harus untuk tahu detailnya, ya karena kalau kita mau tahu proses bisnis secara detail kan berarti kita harus melakukan interview dulu nih, ya harus diskusi dulu dengan user. Nah, maka setelah kita diskusi dengan user, ini ceritanya ya, ceritanya kita diskusi dengan user, ternyata kita menemukan bahwa ada dua sumber yang biasa digunakan oleh user, oleh perusahaan untuk mendapatkan komponen-komponen yang nanti mereka gunakan dalam proses bisnis. Sumber yang pertama adalah yang ini, manufactured internally. Jadi parts itu atau komponen itu diproduksi sendiri oleh mereka sendiri. Dan sumber yang kedua, purchase from outside supplier. Sumber yang kedua adalah mereka mendapatkan part itu dengan cara membeli dari pemasok. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi ini, ya ada dua sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan parts yang mereka inginkan, ya, baik yang diproduksi sendiri secara internal maupun beli dari supplier. Kemudian kita cek dan ternyata dari temuan kita menemukan bahwa ada beberapa part yang dapat diperoleh dari gabungan keduanya. Jadi ada yang dibeli dari supplier, kemudian di manufacture dulu, baru kemudian siap untuk digunakan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian temuan lain yang kita dapatkan, ini terkait dengan atributnya.
keterangannya, routing number itu hanya bisa diterapkan pada parts atau komponen yang diproduksi sendiri, yang manufactured internally. Kenapa? Karena secara konsep routing number itu sebenarnya menunjukkan urutan pekerjaan proses pemanufakturan. Ya, biasanya seperti itu isinya. Maka di sini saya tuliskan routing number applies only to manufactured parts. Ini atribut yang ini. Ini hanya berlaku untuk komponen atau parts yang diproduksi sendiri oleh perusahaan. Sementara supplier ID dan unit price itu juga perlakuannya berbeda. Atribut supplier ID and unit price apply only to purchase part. Jadi yang namanya kode supplier dan harga barang itu kan akan muncul kalau kita bertransaksi dengan supplier nih. Maka temuan kita lainnya adalah atribut supplier ID dan atribut unit price itu hanya bisa diterapkan pada parts yang dibeli dari supplier, ya, pada purchase parts. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa dari atribut-atribut yang sudah muncul pada entitas supertype-nya, kita bisa melihat bahwa di sini ada dua atribut yang khusus yang hanya bisa diterapkan pada masing-masing entitas subtype. Maka dari sini ketika kita sudah bisa menentukan dua atribut yang spesifik tadi, maka saran yang bisa kita berikan adalah entitas part ini nanti akan memiliki beberapa subtype, yaitu part yang diproduksi sendiri dan part yang dibeli. Saran kita itu bahwa part itu nanti punya beberapa subtype di bawahnya, yaitu manufacture part dan purchase part. Di mana manufacture part itu nanti atribut khususnya adalah routing number, dan purchase part itu atribut khususnya adalah supplier ID, ya, supplier ID dan unit price. Sementara atribut lainnya mulai dari part number, description, quantity on hand, dan location itu tetap menjadi atribut dari supertype dari part itu. Nah, maka kalau digambar menjadi seperti ini. Jadi tadi kondisi awal kita tahu ada entitas part ini, ya. Kemudian kita dari hasil temuan-temuan kita, diskusi dengan pemilik perusahaan dan lain sebagainya, kita ternyata bisa membuat kelompok part itu menjadi dua, yaitu manufacture part dan purchase part. Nah, maka kemudian kita buatkan skemanya seperti ini. Part itu atributnya hanya ada part number, description, quantity on hand, dan location. Kemudian ada dua subtype di bawahnya, yaitu manufacture part dan purchase part. Manufacture part ada routing number, purchase part-nya ini nanti berkaitan dengan supplier. Loh Pak, kenapa di purchase part nggak ada atributnya? Yang perlu diperhatikan adalah memang sebenarnya supplier dan supplier ID dan unit price ini kan ada kaitannya dengan purchase part. Nah, tetapi akan lebih tepat kalau supplier ID dan unit price ini kita buat dalam bentuk relationship. Kenapa? Karena konteks materi ini di video kemarin ya, konteks yang kedua ya. Kondisi supertype dan subtype relationship itu adalah adanya relationship yang unik dari beberapa subtype. Nah, di sini ada relationship yang unik sebenarnya. Relationship yang uniknya adalah bahwa kalau kita membeli barang itu kan dari supplier. Nah, maka entitas purchase part itu punya hubungan dengan supplier. Maka atribut supplier ID kan masuk di sini sebagai identifiernya supplier. Nah, kemudian ketika kita membeli
barang dari supplier kan ada harga jualnya, ya kan? Harga barangnya. Nah, harga barang ini sebenarnya adalah atribut dari relationship supplies. Nah, maka silakan diingat di materi sebelumnya, kalau relationship itu punya atribut, maka sebaiknya dibuat associative entity. Entitas penghubung yang gambarnya seperti ini, kotaknya tidak lancip. Maka kemudian unit price itu masuk sebagai atributnya supplies. Jadi kalau digambar secara lengkap, jadinya seperti ini. Yaitu part punya dua subtype, manufacture part dan purchase part. Di sisi yang lain, purchase part itu punya hubungan yang unik dengan supplier. Hubungannya adalah supplies, di mana supplies sendiri sebenarnya punya atribut yaitu unit price. Maka pada akhirnya supplies itu menjadi associative entity. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait generalization and specialization. Intinya, dalam membuat relationship subtype dan supertype atau enhanced entity relationship model, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu spesialisasi dan generalisasi. Kalau spesialisasi itu berarti proses yang top down, ya. Top down itu berarti kita dapat informasi tentang entitas umumnya dulu, entitas supertype-nya dulu, baru kemudian kita tentukan subtype-nya seperti apa. Sementara kalau generalisasi itu sebaliknya, kita dapat informasi tentang subtype-nya dulu, baru kemudian nanti kita tentukan supertype-nya apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, berbicara tentang bagaimana cara membuat enhanced entity relationship model dengan teknik specialization and generalization. Nanti di video berikutnya akan kita bahas constraint atau batasan-batasan yang ada pada relationship supertype dan subtype. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita ketemu di video yang berikutnya.